Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Hayati, NIM 18030111137. Saya dari kelas manajemen B pagi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa macam anggaran dalam penganggaran. Yang pertama yaitu anggaran penjualan. Yang kedua yaitu anggaran produksi. Yang ketiga yaitu anggaran biaya produksi. Yang keempat, anggaran beban operasional. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang anggaran penjualan. Anggaran penjualan menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang diharapkan diperoleh untuk periode anggaran mendatang. Jumlah barang jadi yang ingin dijualkan akan menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Untuk lebih detailnya, di sini saya akan membahas tentang contoh soal yang ada di halaman 11. Baik, di sini saya akan membaca tentang contoh soal anggaran penjualan yang ada di kitab kalian pada halaman 11. Jangan lupa ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini, ikuti juga. Kalian harus membuka halaman 11 juga ya. Baik. PT Furnitur Jati Indah ini berdiri pada tahun 2000. PT ini memproduksi peralatan rumah tangga yang berasal dari kayu jati. Nah, dalam pembahasan ini, PT FJI melakukan penjualan kursi sebanyak 8.000 unit. Sedangkan PT FJI juga melakukan penjualan lemari sebesar 10.000 unit. Nah, untuk harga jual per unitnya, mereka menjual kursi dengan harga 5 juta rupiah, sedangkan untuk lemari mereka menjual dengan harga 3 juta rupiah. Nah, PT FJI menargetkan kenaikan penjualan dalam unit untuk kursi sebesar 20%, sedangkan untuk lemari sebesar 10%. Yang pertama yaitu kita harus menghitung penjualan bulan Januari. Rumusnya yaitu penjualan bulan Januari sama dengan penjualan bulan Desember dikali 1 ditambah pertumbuhan penjualan bulan Januari. Kalian simak ya. Yang pertama yaitu kursi. Diketahui penjualan kursi pada bulan Desember yaitu sebesar 8.000 unit. Sudah diketahui dalam soal. Dikali 1 itu sudah ketentuan ya dalam rumusnya, ditambah 20%. 20% ini kenaikan penjualan kursi dalam PT FJI itu. Maka hasilnya 8.000 dikali 1 ditambah 20% yaitu 9.600 unit. Selanjutnya yaitu perhitungan lemari. Di sini diketahui bahwa penjualan lemari pada bulan Desember yaitu 10.000 unit dikali 1 ditambah 10%. 10% ini berasal dari target kenaikan penjualan lemari pada PT FJI yaitu sebesar 10%. Maka hasilnya 10.000 dikali 1 ditambah 10% didapat 11.000 unit. Baik, langkah 2 dari contoh soal tadi yaitu kita harus menghitung penjualan dalam bentuk rupiah. Rumusnya yaitu penjualan dalam bentuk rupiah sama dengan penjualan dalam bentuk unit dikali dengan harga jual per unitnya. Baik, penjualan kursi sama dengan penjualan unit yang sudah diketahui dalam langkah 1 tadi jawabannya yaitu sebesar 9.600 dikali dengan 5 juta rupiah dari harga jual per unitnya kursi sama dengan 48 miliar. Selanjutnya yaitu kita menghitung penjualan lemari. Penjualan lemari pada langkah 1 tadi sudah diketahui bahwa penjualan dalam unitnya didapat 11.000 rupiah dikali dengan harga
jual per unit lemari sebesar 3 juta rupiah, maka hasilnya 33 miliar rupiah. Langkah yang terakhir yaitu kita tinggal menyusun anggaran penjualan bulan Januari 2009. Yang pertama, penjualan barang jadi dalam unit untuk kursi sebesar 9.600 unit, sedangkan untuk lemari sebesar 11.000 unit. Selanjutnya, dikalikan dengan harga jual. Harga jual kursi per unitnya yaitu sebesar 5 juta rupiah, sedangkan untuk lemari sebesar 3 juta rupiah. Nah, tabel yang terakhir ini penjualan barang jadi. Dalam tabel ini penjualan barang jadi hasilnya 48 miliar. 48 miliar ini berasal dari 9.600 dikalikan dengan 5 juta rupiah dari tabel sebelumnya. Selanjutnya yaitu penjualan barang jadi pada lemari, yaitu hasilnya 33 miliar rupiah. Sama, 33 miliar rupiah ini didapat dari 11.000 unit dikalikan dengan 3 juta rupiah. Maka jika penjualan barang jadi kursi dan lemari ditambahkan, totalnya 81 miliar rupiah. Selain itu, untuk memperkirakan penjualan, perusahaan bisa melakukan beberapa metode kuantitatif. Di sini ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode rata-rata bergerak. Dalam metode ini, menggunakan sejumlah data dari masa lalu untuk memperoleh perkiraan hasil di masa mendatang. Yang kedua yaitu metode trend moment. Metode ini menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX. Yang ketiga yaitu metode perkiraan asosiatif. Dalam metode ini umumnya mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan variabel yang diprediksi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang anggaran produksi. Anggaran produksi sendiri merupakan anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Nah, untuk menyusun anggaran produksi ini, perusahaan membutuhkan data dan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu estimasi jumlah barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Yang kedua, estimasi jumlah persediaan barang jadi akhir periode anggaran. Yang ketiga yaitu estimasi jumlah persediaan barang jadi awal periode anggaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh soal anggaran produksi yang ada di halaman 35. Kalian simak ya. PT Sehati Indah merupakan perusahaan yang memproduksi boneka unyil. Nah, PT ini memperkirakan dapat menjual 8.000 unit pada bulan Agustus 2008. Dengan data-data, mereka penjualannya yaitu sebesar 8.000 unit, sedangkan persediaan akhirnya sebesar 2.000 unit dan persediaan awalnya sebesar 1.000 unit. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita langsung saja ya. Yang pertama yaitu kita masukkan kembali data-data yang sudah diketahui ke dalam data anggaran produksi. Yang pertama yaitu penjualan dalam bentuk unit sudah diketahui dalam tabel sebelumnya yaitu sebesar 8.000 unit. Kemudian persediaan akhir barang jadi juga sudah diketahui dalam tabel sebelumnya yaitu sebesar 2.000 unit. Nah, untuk mencari jumlah barang jadi yang dibutuhkan, kita tinggal menambahkan saja bahwa penjualan unit ditambah dengan persediaan akhir barang jadi, maka hasilnya 10.000 unit. Kemudian persediaan awal barang jadi sudah diketahui dalam tabel sebelumnya bahwa persediaan awal barang jadi sebesar 1.000 unit. Untuk mencari jumlah barang jadi yang akan diproduksi, kita tinggal mengurangi saja. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan dikurangi dengan persediaan awal barang jadi.
Maka 10.000 dikurangi dengan 1.000, hasilnya 9.000 unit jumlah barang jadi yang akan diproduksi oleh PT Sejati Indah. Anggaran biaya produksi merupakan anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Anggaran biaya produksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, anggaran bahan baku, yang kedua, anggaran tenaga kerja langsung, dan yang ketiga yaitu anggaran biaya overhead produksi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama anggaran pemakaian bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku ini merupakan anggaran yang menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Selanjutnya yaitu anggaran pembelian bahan baku. Dalam anggaran ini merupakan anggaran yang menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya. Yang kedua yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung, dalam hal ini karyawan langsung terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Sedangkan anggaran tenaga kerja tidak langsung, dalam hal ini karyawan tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Sedangkan yang ketiga yaitu anggaran biaya overhead produksi. Anggaran biaya overhead produksi merupakan seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Anggaran biaya overhead produksi dibagi menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang anggaran beban operasi. Beban operasi sendiri merupakan beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Secara umum, beban operasi dibagi menjadi 2, yaitu beban penjualan dan beban administratif. Yang pertama yaitu beban penjualan. Beban ini muncul dari aktivitas penjualan oleh perusahaan kepada pelanggan. Sedangkan beban administratif yaitu beban ini muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umum yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian beban penjualan dan administrasi, perusahaan dapat membagi kedua beban operasional tersebut, yakni yang pertama yaitu beban operasional bersifat tetap jika nilainya tetap sama. Yang kedua, beban operasional bersifat variabel jika nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan pada tingkatan penjualan perusahaan. Yang ketiga yaitu beban operasional yang bersifat semi variabel jika beban tersebut memiliki komponen biaya tetap atau biaya variabel sekaligus. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau pemahaman yang kurang kalian pahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.